Allahu Akbar, Aura, kita mau tengok penyembelihan dong. Kita mau tengok penyembelihan dong. Dong. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibana Muhammad alaihi salam. Di mana dompunya? Di masjid. Masjid apa namanya? Udah, kita jalan ya. Baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula. Masya Allah. Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. Tuh dia. Masya Allah. Bentar. Buka aja. Oh ya. Ininya taruh sini. Iya, boleh. Nah, teman-teman, ini goloknya nih buat nyembelih. Biar nggak nyiksa hewan ya. Ini tajam banget. Harganya katanya sekitar 3 jutaan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bicara soal kurban, kita langsung ingat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Allah abadikan dalam Quran surah As-Saffat dari ayat 99 sampai 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق
بالحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dan dia Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail alaihissalam. Dan ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Teman-teman, Masya Allah ya, kisah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam melewati semua ujian dari Allah. Maka wajar Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Allah kasih gelar yang keren banget, Khalilullah, kesayangannya Allah. Sebab Nabi Ibrahim ini lulus semua ujian-ujian Allah dengan sempurna. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 124, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Masya Allah teman-teman. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah jadikan pemimpinnya umat manusia. Bahkan anak cucu keturunan Nabi Ibrahim pun banyak yang Allah angkat menjadi pemimpin, menjadi para nabi dan rasul. Sampai Rasulullah SAW, khataman nabiyyin, nabi terakhir adalah garis keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba bayangin teman-teman, Nabi Ismail itu kan putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang dicintai banget, ditunggu dalam waktu yang lama. Ulama menyampaikan Nabi Ibrahim itu sampai nunggu usia 100 tahun baru dapat anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Udah ditunggu dalam waktu yang lama, disayang banget, sering ditinggal untuk urusan dakwah. Tiba-tiba ada perintah untuk menyembelih. Kira-kira gimana ya kalau kita sendiri nih yang diminta sama Allah untuk nyembelih anak kita? Wah, itu luar biasa tuh, ujian iman luar biasa. Nabi Ibrahim cinta banget sama Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam juga cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dengan cinta kepada anak tentu gak berbenturan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mendahulukan cinta Allah. Kurban adalah bukti cinta. Guru saya Ustadz Budi Asari LC pernah bilang, jika satuan jarak adalah meter, satuan massa adalah gram, maka satuan dari cinta adalah pengorbanan.
Ternyata yang Allah inginkan bukan putusnya kepala Nabi Ismail dari badannya, melainkan Allah ganti dengan seekor al-kabsh, seekor kibas, domba. Jadi domba adalah hewan yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini tanggal 9 Zulhijjah, H-1 hari raya. Kambing baru aja diantar ke rumah, yang udah saya pesen dari sebulan yang lalu. Udah dirawat, waktu saya pesen sekitar 90 kilo kata yang jualnya. Mudah-mudahan ini udah nyampe 100 kilo. Kerasa sih domba ini agresif banget. Susah nih nariknya, mau dibawa ke masjid aja harus berjuang luar biasa nih. Sampai-sampai saya sempat ditanduk nih sekali. Nah sekarang ini lagi siap-siap mau diantar ke masjid, ke tempat penitipan hewan. Nanti disembelihnya tanggal 11 Zulhijjah ya, hari raya kedua. Karena hari raya tahun ini kan jatuhnya hari Jumat. Tanggung banget, habis sholat Id, udah ada Jumatan lagi. Khawatir nggak maksimal, jadi pihak DKM Masjid mutusin untuk kurban diadainnya di hari raya kedua atau 11 Zulhijjah. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, ternyata dalam riwayat Rasulullah SAW juga berkurban menggunakan domba. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabiya SAW kana yudhha bikashbain amlahain aqranain. Rasulullah SAW biasanya berkurban dengan 2 ekor domba bertanduk yang sifatnya itu amlahain. Amlahain itu berkaitan dengan warna. 2 domba yang dominannya warna putih. Ada juga ulama yang berpendapat bercampur dengan sedikit warna hitam. Ada juga yang lain mengatakan warna merah. Memang warna keseluruhannya putih, karena memang umumnya domba itu berwarna putih. Kemudian akronain. Akronain itu 2 domba yang memiliki tanduk besar. Jadi intinya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk berkurban menggunakan domba. Mungkin masyarakat kita hari ini lebih familiar dengan kambing, sapi itu baik, atau unta itu juga baik. Tapi yang Nabi contohkan domba. Yang Allah gantikan Nabi Ismail ketika disembelih oleh Nabi Ibrahim juga domba. Makanya teman-teman di tahun ini saya nyoba untuk kurban pakai domba. Ya meskipun masih 1 ekor, tapi alhamdulillah hasil pencarian panjang ya. Namun 1 ekor domba yang alhamdulillah kualitasnya cukup baik. Mudah-mudahan menjadi syiar ya teman-teman. Mohon doanya semoga Allah jaga hati saya, niatnya terjaga lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi kendaraan di surga. Nah teman-teman, ini suasana di TPH, tempat penyembelihan hewan. Sebelum nyembelih, saya sempetin untuk takbiran dulu, ngumpulin energi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, ini detik-detik penyembelihan. Agak grogi sih sama ngerasa deg-degan banget, soalnya ini baru pertama kali seumur hidup. Tapi bismillah, tawakal sama Allah. Bawah terus kurang bawah. Nah, Nih. itu terus ke bawah. Nih ya. Hanya ke bawah kan, jangan dulu ke atas. Sebentar. Bawah gitu. Tarik ke atas. Tarik tekan bang. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebentar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah berkurban dengan 2 ekor kibas domba yang enak dipandang mata lagi mempunyai tanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, ibadah kurban ini kan ibadah yang sangat luar biasa ya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr, Aidul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya." Jadi ibadah kurban ini luar biasa teman-teman. Buat yang belum mampu berkurban tahun ini, azamkan, niatin insyaallah deh tahun depan nabung dulu, berusaha dulu. Mudah-mudahan niat baik kita Allah mudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, wahai Muhammad. Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah untuk salat sampai-sampai Allah sandingkan dengan perintah untuk berkurban. Artinya kurban ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan teman-teman. Ada ulama yang bilang kalau kita belum mampu kurban sampai dibolehin berhutang. Coba. Nah teman-teman, terakhir dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Demikianlah Dia menundukkannya untuk kalian agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepada kalian, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi teman-teman, kurban itu bisa menjadi salah satu bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita agungkan Allah bukan hanya di senandung lantunan lisan, tapi mudah-mudahan keagungan Allah itu terinstal dalam hati-hati kita dan juga terprogram dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو كره الكافرون